Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Hukukul ukhuwati was suhbah. Hukukul ukhuwati utawi piro-piro hak saudara, ukhuwah, suhbati lan teman atau kekancan, suhbah. Ya'lam, ketahuilah, anna li akhika 'alaika haqqan fil mali wa fil i'anati bin nafsi wa fil lisani wal qalbi wa fil 'afwi wa fid du'ai. Ya'lam, ketahuilah, anna li akhika, bahwa sesungguhnya untuk saudara. Jadi ada istilah ukhuwah, ada suhbah, ada hubungan persaudaraan, ada hubungan persahabatan, pertemanan. Untuk hubungan ukhuwah ada beberapa hak yang harus diperhatikan. Anna li akhika, bahwa sesungguhnya iku li akhika kedue dulurmu, saudaramu, alaika ing atas sesira hakon utawi ada hak fil mali di dalam harta, wa fil i'anati lan ing dalem membantu menolong bin nafsi kelawan jiwa, wa fil lisani hak dalam lisan, wal qalbi lan hati, wa fil afwi dan di dalam memaafkan, wa fil du'a lan ing dalem doa, wa fil wafa ilan ing dalem memenuhi segala perjanjian atau segala kesepakatan, wal ikhlas ilan ikhlas, wa fit takhfif ilan ing dalem memberikan keringanan, entengno, meringankan bebannya saudara tadi, wa fi tarkit takalluf lan ing dalem ninggalno memberi beban, wa fi tarkit takalluf lan ing dalem meninggalkan memberi beban, wat taklif meninggalkan beban, wat taklif ilan memberi beban. Wadzalika yajma'u samaniyatu hukukin. Tadi itu secara keseluruhan ada 8 hukuk, ada 8 hak, piro-piro hak. Yang ini dijelaskan satu persatu. Kita baca dan jelaskan secara umum. Jadi ada konsekuensi, itu yang saya maksud ya. Untuk hubungan atau interaksi yang terikat oleh ukhuwah dan suhbah itu membawa konsekuensi yang tadi disebut dengan hukukun. Apa namanya? Hukukun. Ada kewajiban-kewajiban. Sama dengan orang ketika mengikatkan diri dalam ikatan sebuah perkawinan, akdun nikah itu punya konsekuensi yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Sesungguhnya ada itu gitu ya. Karena dalam setiap pola hubungan, dalam setiap bentuk hubungan atau interaksi seseorang dengan orang lain atau dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, alam sekitarnya, itu akan membawa yang namanya konsekuensi atau akibat. Namanya akibat hukum ya. Ketika kita melakukan ikatan jual beli, akad itu ikatan, mengikatkan diri untuk melakukan jual beli, maka akad namanya akdul bai' itu akan secara otomatis menimbulkan akibat hukum. Ada hak dan kewajiban. Kewajiban pembeli, haknya pembeli, begitu pula untuk penjual. Ya, itu pasti akan memunculkan. Jadi pola hubungan apalagi yang bersifat perbuatan hukum atau tindakan hukum, maka dia akan melahirkan akibat-akibat. Nah, dalam hal membangun hubungan yang tadi disebut ukhuwah dan suhbah itu juga akan melahirkan namanya hukuk, kewajiban yang harus dipenuhi kalau itu kita masih membangun ikatan yang bersifat ukhuwah maupun suhbah tadi. Ini yang ikatan ukhuwah, akhun, saudara. Al-haqqul awwalu, hak yang pertama. Fil mali, di dalam harta.
bagaimana hubungan ukhuwah terkait dengan urusan harta, sejauh mana kewajiban kita untuk bisa memenuhi terhadap kewajiban yang terkait dengan hubungan ukhuwah tadi. Lalu ya diriwayatkan anna mathalal akhwaini mathalul yadain. Anna mathalal akhwaini, bahwa perumpamaan, masal itu perumpamaan, gambaran atau perumpamaan dua orang yang sedang terikat persaudaraan. Ini tidak dulur kandung, bukan ya. Ini bukan saudara kandung, tapi orang yang dipersaudarakan. Jadi sekali lagi, Nabi dalam tradisi keislaman yang dibangun oleh Nabi itu suka membangun hubungan ukhuwah, namanya ta'akhoh, ta'akhon Nabi. Ta'akhoh itu mempersaudarakan wong liya, tapi lalu kemudian oleh Nabi diakatkan sebagai saudara. Nah, di situ akan muncul hak tadi ini. Tentu tidak sama dengan saudara yang terikat oleh hubungan nasab. Paham ya? Tidak sama. Hak-haknya tentu tidak sama. Lalu kemudian akibat hukum fikihnya juga tidak sama. Kalau saudara itu kan kita mahram, saudara yang karena nasab ya. Otomatis ada hubungan mahram, ada hubungan waris, ada hubungan yang terkaitan perwalian, macam-macam itu ya. Tapi kalau ini orang lain yang lalu dipersaudarakan, memunculkan yang namanya hak-hak atau kewajiban-kewajiban di tengah persaudaraan. Dalam sejarah, dalam hadisnya Nabi itu banyak diceritakan ta'akhon Nabi, terutama pada saat sahabat dari Muhajirin dari Makkah yang ketika pindah hijrah itu ke Madinah, nah itu Nabi untuk supaya cepat terjadi hubungan keakraban, hubungan yang menyatukan antara kelompok pendatang Muhajirin dengan Ansor ini, melakukan satu program namanya program ta'akhoh, ukhuwah, membangun persaudaraan. Iki aku dulu itu. Namanya ta'akhoh, ukhuwah. Nanti kita lihat. Rawa diriwayatkan anna mathalal akhwaini, saat temannya perumpamaan dua saudara. Iku mathalul yadain, sama dengan kedua tangan. Tangan dulu. Tagsilu ikhdaha al-ukhra, tagsilu membasuh. Tagsilu membasuh apa ikhdaha salah siji yadain al-ukhra ing tangan kang liya. Bisa tangan kiri basuh tangannya diri kan kangelan, ya. Maka yang basuh tangan kanan. Begitu pula yang kanan gak iso basuh tangannya diri, maka dia minta bantuan tangan kiri. Nah, kalau ngupil itu tergantung mana yang bejo gitu ya, bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, ngupil ya. Boleh upil. Sarofnya ngupil ya. Al-yadain tagsil ikhdahuma al-ukhra. Wa dzalika, utawi demikian tadi ini matalul yadain li'annahuma, karena sesungguhnya al-yadain iku yata'awunani saling membantu, saling menolong ala gharadin wahidin, ing atase tujuan kang satu. Tujuannya satu, saling menolong karena terikat oleh persaudaraan. Gambarannya kayak gitu itu. Tidak antara tangan dengan kaki. Kalau kaki itu tidak ada urusan dengan tangan, gitu ya. Tapi tangan dengan tangan, dua tangan. Bukan gambarannya seperti tangan dan kaki, enggak. Atau tangan dengan telinga, tidak. Tapi perumpamannya seperti apa? Mathalul yadain. Apa namanya? Mathalul yadain. Saling membantu. Wa kadzalika al-akhwani innama tatimmu ukhuwatuhuma. Innama tatimmu satamene sempurna apa ukhuwatuhuma, apa ukhuwatuhuma, persaudaraannya akhwain tidak tarafaqo, nalikane saling tarafuk. Tarafuk itu memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang, tarafuk
fi maqsadin wahidin ing dalam satu tujuan. Jadi ketika sudah terjadi pikiran, mindset, visi yang sama dalam satu tujuan, maka itu akan bisa terbangun tawafuk dari istilahnya, saling memberikan menyayangi, maka itu akan melahirkan namanya ukhuwah tadi. Ini kalau terjalin hubungan namanya ukhuwah tadi. Fi maqsadin wahidin. Wahuma min wajhin kasyakhsil wahid. Wahuma mau kau tahu akhwain min wajhin dari satu segi iku kasyakhsil wahid. Kayak pribadi yang satu gitu ya. Kasyakhsi kayak seseorang al-wahidi yang satu. Ya. Ini dalam ajaran agama loh ya. Tapi memang itu bisa terjadi kalau itu dibangun ukhuwah itu. Biasanya malah lebih apa istilahnya? Lebih dekat, lebih nyaman ketimbang dengan dulur dewi biasanya. Karena bisa nyetel gitu ya, bisa memilih. Itu orang yang suka berkawan itu biasanya begitu ukhuwah. Wa hadza yaqtadi al-buba al-musahamah fis sarra wad dharra wal musyarakah fil mali wal hali wa irtifa'il ikhtisas wal isti'sal. Dan itu akan memberikan akibat, yaqtadi itu akan berakibat terhadap munculnya musahamah, memberikan saling berbagi lah gitu ya. Fis sarra dalam situasi yang senang, sarwa itu suatu situasi longgar, situasi ada, wal dharra ilan dalam situasi yang melarat atau situasi yang sulit, sarwa wal dharra. Wal musyarakah lan musyarakah kadang bersama fil mali wal hali. Ya, sikapnya, hartanya, duitnya kadang musyarakah, terjadi hal yang musyarakah. Ya tetap ada hitungan terkait dengan, tapi kayaknya tidak ada batas gitu ya. Sepertinya tidak ada batas. Ya aku ganti duit ya, apa tak gawe dhisik ya wis kawan. Tapi ya gantian gitu ya. Kok nek kene ganti duit kono nggowo. Ojo siji tok terus ya. Ngemplang terus itu tadi ya. Wartifa'il ikhtisas. Memberikan sesuatu yang istimewa yang khusus. Wal isti'sar itu mengutamakan gitu ya. Ada namanya isti'sar, apa namanya? Mengisti'sar, mendahulukan kebutuhan orang yang menjadi saudara tadi ini gitu ya. Ya wis kawin dhisik gak apa-apa iki wis aku jajani yo. Ya cek perlu tapi iki gak apa-apa wis kon nek butuh kawin gitu. Nek terbangun betul itu bisa terjadi begitu gitu ya. Tapi kan tidak semua orang punya tingkatan hubungan yang bersifat ukhuwah tadi. Paling benar ya konco gitu kan, ini konco akrab gitu. Tapi belum tentu itu membangun yang namanya hubungan ukhuwah tadi. Kita membayangkan kalau pola hubungan yang digambarkan dalam agama seperti tadi itu, dan masing-masing orang itu punya hubungan itu kan bisa saling memperkuat ya, saling memperkuat. Ini ada yang tambahan ya bisa memperkecil terhadap kemungkinan munculnya ketimpangan atau kesulitan di dalam kehidupan sosial itu. Oke, silakan. Ada yang ditanya, karena ini contoh aneh gitu ya masalah. Ini ngomong kitab loh ya. Tapi dalam kenyataannya agak susah. Angel sing lakoni ini. Wong karo bojoe kadang iki urusanmu ya duit iki sampeyan. Iki duit lanang iki duit wedok gitu. Jadi duit wedok iki sangel metu isane. Ayo. Apa? Iya, makanya tadi kemarin kan ada. Kalau as-suhbah itu syarat-syaratnya apa kemarin? Ada berapa syarat? Al-aqlu, punya kecerdasan, ya, budi pekerti yang baik. Lalu apa lagi? Ali ya sana, tak lulus gitu ujian. Ghairu fasikin, lalu dia apa?
wala kharisi ala dunya lan ora kedunya wangel golek kanca sing ngene suwangel san. Salah sing nomor terakhir tok iku lho sangel. Wape karo duit doyan setengah mati ya. Ya kalau teman tuh enggak apa-apa, tapi jangan sampai tingkatannya sampai ukhuwah atau apa? Suhbah tadi. Ukhuwah ada sendiri, suhbah ada sendiri. Nek kon cocok karo musuh ya kamu. Hari loyat kayak jajan ya pokoknya gak pitik ya gak apa-apa. Nek ayam ditekak itu ora dibeleh. Ada lagi? Silakan. Silakan. Bangun ini wangel, bangun hubungan iki ya. Cuman karo wong liya gitu ya. Kalau dulure dhewe kadang ora iso gitu ya. Ini orang lain. Dengan saudara malah ada ikatan lagi, ikatan hukum yang lebih dekat. Gitu ya. Ini kan ikatan pola interaksi saja ya. Tapi kalau dengan dulur kan lebih, karena ada hubungan kemakraman, hubungan perwalian, macam-macam. Jauh lebih dekat ya. Oke, saya teruskan. Wal muasatu bil mali ma'al ukhuwah. Nah ini sekarang. Terkait harta ini yang agak kita mikirnya masuk iya tuh sampai sakmono gitu ya, sampai sakmono. Ya nek tenanan konsep ini diterapkan ya seharusnya begitu gitu ya. Tapi kan angel golek wong sing iso membangun hubungan sampai ukhuwah tadi gitu ya. Yang ada ya lu gue gitu ya. Terus kena lu kena gue wis repot ya. Wal muasatu bil mali utawi saling mengasihi. Ya hubungannya saling memperhatikan mengasihi bil mal. Mal ukhuwah iku ala salasati maratiba, ada 3 tingkatan. Adnah yang paling rendah. Ini ya. Ini juga ada level yang terkait dengan bagaimana pola perlakuan lah gitu ya. Pola perlakuan terkait dengan masalah duit, masalah harta itu. Antanzilahu manzilata khadimik. Yang pertama, antanzila yang kau menempatkan sapa sira hu ing man, hu ing akhun manzilata khadimika ing panggonane wong sing ngladeni, nglayani kamu. Takum moko menempati sapa sira, memenuhi kamu, takum itu memenuhi bihajatihi klan hajatnya man min fadlati malika saking kelebihan fudlah min fudlati malika fudlah saking kelebihan harta. Jadi ini bagaikan pola hubungan antara seorang juragan dengan pekerja atau dengan pembantu yang ada di rumah. Gimana pola hubungan hartanya? Ya kamu akan berusaha memenuhi kebutuhannya wong sing ngladeni awakmu yang menjadi pembantu kamu itu. Dia butuh apa? Ya wis kita kayak saya. Kamu butuh sekolah, butuh ini biaya iki, aku yang ngasih. Dari fudlah. Fudlah itu kelebihan apa? Duit yang kita punya. Duit yang kita punya. Fudlah timarika. Ini kalau ada kelebihan. Wa kanat indaka fudlah an hajatika atau tahu ibtida. Kamu punya kelebihan dari duit yang kamu punya, lalu kamu berikan kelebihan itu untuk kebutuhan yang diperlukan oleh pembantumu tadi itu, sama dengan itu gitu ya. Walam takhwijuhu ila su'ali. Lan orang membutuhkan kepada akhun tadi ini ila su'ali untuk meminta. Artinya gak perlu DE sampai jaluk gitu loh ya. Kamu ketika tahu bahwa orang yang jadi dulurmu tadi ini, yang jadi persaudaraan kamu itu kok ketok ono butuh, kamu lalu kemudian bertanya, "Pi, butuh tawamu?" Ya siki aku ono kelebihan duit gawon wis gak apa-apa. Gak apa-apa, iki aku sing menung. Enak nek dulurmu no ya. Tapi ya gak ono mau angel iki. Sing ono iki padha butuh kabeh. Padha gak duwe ini kan fudlah, sekarang luwian blas gitu ya. Wa in akhwajtahu ila su'ali
Kalau kamu masih membutuhkan dia harus meminta dulu, fahuwa ghayatut taksir fi haqqil ukhuwah. Kalau cek ngenteni dijaluk, lagi kita ngasih, itu masih ghayatut taksir. Itu tingkatan yang paling rendah. Jadi ini tadi sudah rendah, tapi ketika masih cek jaluk maneh, itu lebih parah lagi rendah. Padahal naik kita dijalui lalu ngekek itu sudah paling tinggi ya, paling tinggi. Oleh ya, kudu utang, kudu ini sertifikatnya gitu. Sertifikat piagam lomba pidato ya. Paham ya? Bisa membayangkan, nah kalau sahabat bisa loh ya melakukan ini, sahabat bisa karena keyakinannya kepada Allah itu top gitu ya. Jadi ini kan ya urusan ngono biasanya keyakinannya gak pakai teman-teman gitu. Tapi ini urusan ya ini cowok teman, urusan sholat duha karena urusan jalur duit ya kepentingan kita ya, bukan kepentingan orang lain, dan supaya dagangannya laris gitu. Sholat duha ini biasanya nomen gitu, so khusuk. Ini urusan jalur untuk keyakinannya urusan memberi ya, biasanya tidak terlalu kuat. Jadi yang paling rendah itu seperti itu, kamu memenuhi kebutuhan dari kelebihan harta yang kamu miliki terhadap orang yang tadi dulurmu tadi ukhuwah tadi, tanpa kamu harus dijaluk. Orang perlu ngenteni wongnya jaluk gitu ya, kamu sudah ngasih. Yang kedua, as-saniyatu, yang kedua, antanzilahu manzilatan nafsik. Kamu menempatkan saudara kamu tadi ini, ukhuwah tadi ini, persaudaraan itu, orang yang kamu ajak bersaudara, manzilatan nafsik ing tempat atau kedudukan dirimu. Ya, itu kayak awakmu itu apa istilahnya. Ya, menjadi bagian dari diri kamu, manzilatan nafsik. Kayak kamu dewi gitu. Lebih tinggi. Watardo bimusyarakatihi, iya, kamu suka ridho dengan musyarakah. Musyarakah itu bersamaan, apa istilahnya? Bebarengannya akhun iya kainnya sirofi malika dalam hartamu. Tambahannya campur gitu ya. Ini hampir seperti seorang suami istri campur duit ini. Di siji. Iya kan. Fi malika wa nuzuluhu lan bertempatnya akhun manzilatika hatta tasmaha bi musyataratihi fil mal, sehingga kamu menjadi tidak lagi ada batas yang terkait dengan haqqil ukhuwah di fil mali dalam harta. Ya wis, jadi siji kan makanya gitu ya. Ya nasuko ya, itu dipangan bareng mangan kono segala apa, masakan kono ya mangan bareng. Nek kita bayangkan dulu wong biyen iku iso ngono. Jadi antar pawon itu hampir tidak ada batas. Lombok entek itu ya dikit lombok kono. Ya, yen. Soalnya orang ono pagere omahe. Saiki ono pagere tapi sing ngerampok malah nggak usah pakai buka pagar ya. Pakai online itu dirampok banyak orang. Nah, biar itu karena rumahnya nggak ada batas, pawon juga hampir nggak ada tutupnya, nggak ada pintunya, maka urusan dapur itu sudah selesai antar perdapuran. Ini nggak duyah begini, ini nggak ono kini ini, pada nggak duyah terus menengah ngerumpi terusnya. Pada nggak duyah nggak lagi, nggak bisa masak terus ya ngerumpi. Biar nggak ono ngerumpi, yang koyoke loh ya, dulu itu. Iya, nah kita jadikan apa? Itu sembarangan dilakoni dewi gitu loh ya. Sudah sibuk, ya mari masak umbah dewi. Bayangkan coba ya, nyapu omah dewi, terus ngeramut anake, macam-macam. Umane bojone rewel ngeramut bojone ya, buyang banyu itu ya. Nah. Jadi orang waktu istilah grupi paling kok bengi baru gelar kosong latar, delok bulan itu baru. Ya, kalau TV juga, itu saya masih belum ada TV. TV itu baru ada di kecamatan, hitam putih satu di kantor kecamatan. Telepon juga hanya di kecamatan. Waktu saya sekolah M itu masih di kecamatan. Mondo itu kalau mau telepon ya lewat di kantor kecamatan itu. Nanti 2 hari baru nyampe rumah. Apa yang di kartu itu baru datang. Biar, tapi ya seneng wae. Ayem.
Maksudnya tidak ada seperti sekarang gitu. Kita sekarang tiap hari bisa ketemu, bisa video call, bisa ngomong, bisa ini, tapi ya rasanya ya gak jauh beda gitu ya. Artinya tetap saja masalah itu juga ada ya. Biar itu begitu. Jadi apa namanya? Mungkin terjadi, cuman nggak terbahasakan ukhuwah kan? Ya dalam hal yang sederhana. Tapi kan kalau dulu ya kebutuhan orang kan itu sebenarnya. Mana kan kebutuhan dapur ya, kebutuhan dapur. Sego melaku, sego keliling, sego gentian itu dulu betul-betul menjadi tradisi. Ya, sego melaku itu apa? Gentian ater-ater. Makanya setiap rumah dulu pasti punya rantang. Rantang. Sekarang nggak ada rantang. Dengan kerdus. Kerdus karena isinya bisa. Dan ini pendak tahlilan. Ya. Biar itu rantang itu, dan saya ini termasuk tukang bawa rantang itu. Kalau kepada kiai-kiai bapak itu biasanya saya yang bawa ini di belakang. Makanya saya betul-betul terlatih, terdidik dengan bagaimana menghormati kiai. Ya, ngajak orang dia itu dari cilik itu. Jadi kalau saya baca ternyata hal-hal yang dulu ketoke desoni gitu ya. Kita koyok menubui itu justru jauh bisa membangun pola interaksi hubungan sosial yang luar biasa, kepeduk langsung. Saya kan enggak masuk anggota selamatan pakai GoFood, sehingga terus tukangnya GoFood itu datang. Nah, ketemu biyen ngekeki ngono kuwi mulai disangoni. Biyen itu ya bangsa ripisan Mas kalau saya itu. Mungkin nggak sampai saya ketripis ya. Iya. Karena saya mondok itu nasi masih 15 rupiah, 10 rupiah. Ripis, bukan 100 rupiah, tidak. Masih 10 rupiah. Jadi nasi punya duit 100 ribu, 100 ribu ya. 100 rupiah itu bisa untuk makan 3 hari. Saya masih 15 rupiah. Waktu mondok itu jadi 15 rupiah. Ibu wis untuk dok barang. Dok Bali itu, sukanya masak terus apa tahu Bali. Iya, makanya sangun itu 5.000, 10.000 sak ulang macam. Satu bulan itu sangunnya 10.000. Saya ini 10.000 sak dekan, itu kok estok ini habis. Jadi duitnya harus berubah gitu. Makanya kalau Anda sekarang membeli, cara kasarannya ya, hitungannya ya, toh. Kalau saya dulu ngajar pertama gaji itu cuma 6.000 rupiah. Ngajar itu sampai di Semanding. Ngajar di Semanding pertama latihan ngulang itu di Semanding dibayarin 6.000 rupiah. Bendino itu datang. Itu pun duitnya receh. Kira-kira toko kotak masjid itu bayar. Kericik ya istilah duit apa? Koin itu kericik. 6.000. Terus diangkat jadi guru di Tubiran, kepala sekolah saya masih ingat 75.000 rupiah, 75.000 rupiah. Nah, itu pertama jadi kepala aliyah Tubiran loh kelasnya ya. Zaman itu. Tapi segojek 15.000, segojek selawe, 15 repis ya, selawe repis gitu itu jaiso. Jadi kurusnya itu sudah seperti itu. Ya masih ingat. Jadi anggota dewan, saya anggota dewan sudah tahun 2000 berapa? 1999 itu gaji pertama hanya 400.000. Pokoknya nggak sampai 400, 450. Jadi kepala sekolah 75.000 ke dewan. Tapi itu awal dulu ya, ke dewan sekian tahun baru di dewan dapat gaji 400.000 tadi, 375 pokoknya. Jadi anggota DPR. Ya wis wakeh ngerasa wakeh zaman itu. Nah ini mungkin itu petol ya, nandur-nandur apa gitu. Jadi ya wis, kayak ngene bareng-bareng gitu ya. Nanti yang satu juga nandur. Jadi podo petol ya. Petol itu apa? Rajin ya. Sama-sama open untuk bikin itu nandur itu. Sehingga tidak kena yang namanya guncangan fluktuasi harga macam-macam itu karena hidupnya sudah tersedia di alam. Tidak tergantung pada kebijakan Menteri Keuangan gitu ya.
Sudah dia jadi menteri sendiri, ya menteri pertanian, ya menteri keuangan gitu ya. Mengatur jadi menteri lokal ya dari rumahnya itu. Pasti urip gitu ya. Kok toko ngene galengan itu sudah dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saiki wong kemenyek itu jadi profesi, wow kalimatnya profesional. Ada nanti nyambel bingung tuh kelompok pas larang. Ya. Coba depan rumah samping rumah yang itu tanduri sing saya tandurannya kan tanduran sing mek iso enak didelok, tapi senep nok weteng ya. Coba tandurannya diganti sing ono lomboke, sing ono iki kan juga enak gitu kan. Produktif gitu. Kalau mau dapat duit banyak tanduri ganja, oh itu pasti agak langsung dicekal karo polisi itu ya. Jadi itu gambarannya. Yang ketiga yang paling tertinggi tadi antan zilahu manzilatan nafsik wa tarda bi musyarakati iya. Gitu. Wasalisa yang ketiga al-ulya ini antu asfirahu ala nafsik, kamu mendahulukan saudaramu daripada kamu. Kalau tadi kan cek bareng-bareng ya. Yang tertinggi itu persaudaraan ketika kamu sudah bisa mendahulukan kepentingan dulurmu ketimbang kepentinganmu. Aku yo lesu butuh mangan, tapi ki segone mek titik sawakmu sing mangan. Pernah ceritanya seorang perempuan heroik yang lalu oleh Allah sampai Allah itu tertawa melihat bagaimana seorang perempuan itu ingin menyenangkan tamunya, padahal itu tamu bukan saudara. Yang ketika itu tamunya oleh Nabi dititipkan ini ya sahabat iki anak tamu nanti kasih jamuan ya, rumah kamu kasih makan. Oke, Nabi bawa pulang. Gitu? Di rumah ternyata nggak ada makanan kecuali makanan yang akan untuk anaknya yang sedang tidur itu. Anaknya jatah makannya bengi anaknya. Tapi karena Nabi yang minta tadi ini, makanan itu akhirnya dikasihkan tamunya. Ketika anaknya dia bilang, "Hey, makan bersamanya sudah kamu makan." Dimatikan lampunya di dalam. Lanjut itu saya tak makan di dalam. Piringnya itu gak ada isinya apa-apa tapi kelotak-kelotek. Iki nih, supaya tamunya itu gak ngerasa gelo. Oh, berarti sing di omah ya mangan jero gitu. Sampai segitunya. Itu namanya ihsan, istihsan, mementingkan kepada saudara. Terus gambar gak ono lagi, jelas gak ono wis. Angel wis ya. Ini sampai koyo ngono, itu ada dalam sejarahnya, dalam tingkatan tertentu itu. Jadi anaknya diturunno, terus kemudian dia makan di dalam, pura-pura makan, lah itu tasyabbu. Tasyabbu itu pura-pura kenyang. Wis mari mangan, Pak, wis mangan, ayo mangan. Padahal kene yo ngene lebih sandelok ini kok dipangan. Kira-kira nek awakmu yo sik ngenteni kok muga-muga ono luwihane ngene ya. Lah dayoe yo lesu pisan ya. Tek langsung. Iki lho jero terus supaya tamune gak ngerasa apa istilahnya sungkan di dalam itu lalu dia kodak. Itu hadisnya ada itu seperti itu. Lalu Nabi turun ayat itu. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Mereka ini suka mendahulukan, mengutamakan kepada yang lain yang butuh. Nah itu saudara tadi ini, meskipun awal dia jadinya khososo itu sangat butuh untuk itu. Yes, ya berkaiso, kata terus nol berkaiso, percuma juga ngomonginnya. Bisa ngutangi gue suapi kok ya, bisa ngutangi gue suapi. Nah, tingkatannya itu tadi. Bifarfa'na bibarakatihim